Awal abad ke-7 Masehi, dunia berada di bawah bayang-bayang dua raksasa adidaya, Romawi Timur di barat dan Persia Sasania di timur. Persia bukan kerajaan kecil, ia adalah imperium ribuan tahun, pewaris peradaban Sasania. Raja Persia, Kisra Abrawiz, bukan sekedar raja. Dia adalah simbol absolutisme, kekuatan tanpa batas, dan klaim ketuhanan politik. Dalam tradisi Persia, Kisra disebut Syahansyah, raja dari segala raja. Sementara itu di Jazirah Arab, lahirlah sebuah kekuatan yang tampak kecil dan sederhana. Islam, dipimpin oleh seorang nabi dari Quraisy, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun ke-6 atau 7 Hijriah, dua dunia itu bertabrakan dalam satu lembar surat. Sebelumnya, yuk bersolawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persia Sasania bukan kerajaan biasa. Dia adalah imperium dengan struktur administrasi mapan, tentara profesional, pajak terpusat, dan ideologi kekuasaan absolut. Raja Persia menyandang gelar Syahansyah, raja dari segala raja. Dalam tradisi istana, Kisra bukan sekedar pemimpin politik, tetapi simbol kosmik keteraturan dunia. Kisra Abrawiz, Khosru II, adalah salah satu raja Persia terkuat. Ia menaklukkan wilayah luas, bahkan sempat mengalahkan Romawi Timur dan merebut Yerusalem. Istana Madain dipenuhi kemewahan, emas, sutra, dan protokol yang kaku. Dalam dunia Kisra, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Maka ketika sebuah surat datang dari Madinah, tanpa iring-iringan, tanpa gelar kebesaran, dan tanpa rasa takut, ia mengguncang fondasi kesombongan Persia. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai fase baru dakwah global. Beliau mengirim surat kepada para raja dan penguasa, bukan sebagai ekspansi politik, tetapi sebagai penyampaian risalah. Kepada Kisra, beliau mengutus sahabat yang dikenal berani dan tegas, Abdullah bin Huzafah as-Sahmi. Isi surat itu singkat, namun padat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pembesar Persia. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Masuk Islamlah, engkau akan selamat. Jika engkau berpaling, maka engkau memikul dosa seluruh rakyat Persia. Surat ini tidak ada sanjungan, tidak ada pengakuan terhadap klaim ketuhanan politik. Hanya kebenaran yang disampaikan dengan tegas. Ketika surat itu dibacakan di hadapan Kisra, seketika suasana istana berubah. Para bangsawan terdiam. Wajah Kisra memerah, tangannya bergetar. Dalam adat Persia, urutan nama mencerminkan hierarki kosmik. Nama raja harus didahulukan, disertai gelar-gelar panjang. Namun surat ini justru menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, lalu menyebut Kisra tanpa gelar agungnya. Kisra bangkit dari singgasana. Bagaimana mungkin seorang Arab menulis surat ini kepadaku? Amarah itu tidak sekedar emosi, melainkan luka harga diri imperium. Maka Kisra melakukan tindakan simbolik yang besar maknanya.
dia merobek surat Nabi. Sejarah mencatatnya dengan kalimat yang singkat, namun dampaknya melampaui zaman. Berita perobekan surat itu sampai ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumpulkan pasukan, tidak membalas dengan ancaman, dan tidak mengirim surat makian. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, Mazzakallahu mulkah, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Doa itu keluar dari lisan seorang nabi, bukan sebagai luapan emosi, tetapi sebagai ketetapan ilahi atas kesombongan terhadap wahyu. Sejak saat itu, sejarah Persia mulai bergerak menuju keruntuhan. Kisra belum berhenti. Dia menulis surat kepada Bazan, gubernur Persia di Yaman. Isinya jelas, kirimkan orang untuk menangkap Muhammad dan membawanya ke hadapan Kisra. Bazan adalah pejabat Persia yang cerdas dan terdidik. Ia patuh pada perintah, namun tidak gegabah. Ia mengirim 2 utusan ke Madinah. Dua utusan Persia tiba di Madinah dengan pakaian kebesaran mereka. Mereka menghadap Rasulullah menyampaikan perintah Kisra. Nada mereka tegas, nyaris mengancam. Namun Rasulullah tetap tenang. Datanglah kembali besok. Malam itu, wahyu turun. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para utusan Persia, sesungguhnya Tuhanku telah membunuh Tuhan kalian semalam. Ia dibunuh oleh putranya sendiri. Para utusan terdiam. Itu klaim mustahil. Kisra berada ribuan kilometer, dijaga ketat, berkuasa absolut. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kembalilah, sampaikan ini kepada Gubernur Bazan. Maka mereka kembali ke Yaman dan menyampaikan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Gubernur Bazan. Bazan menunggu. Jika itu benar, maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Tak lama kemudian, surat resmi dari Persia tiba. Isinya mengabarkan bahwa Kisra benar-benar dibunuh oleh putranya, Shirawai. Bazan gemetar. Nubuat itu tepat, bahkan dalam waktu. Ia berkata, ini bukan perkataan raja, ini wahyu. Maka Bazan masuk Islam, diikuti para pejabat Persia di Yaman. Yaman pun masuk Islam tanpa peperangan. Sejak kematian Kisra, Persia mengalami kudeta berantai. Raja berganti-ganti dalam waktu yang singkat. Wabah, perang saudara, krisis ekonomi. Dalam 10 tahun, lebih dari 10 raja Persia naik turun tahta. Imperium retak dari dalam. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia menghadapi kekuatan Islam yang telah matang. Perang Qadisiyah menjadi titik balik. Panglima Persia Rustum tewas. Ibu kota Madain jatuh. Istana Kisra yang megah menjadi saksi runtuhnya kesombongan berabad-abad. Perang Nahawan menyusul. Disebut para sejarawan sebagai Fathul Futuh, penaklukan terbesar.
Perang Nahawan menjadi bab penutup dari kisah panjang Kekaisaran Persia Sasania. Setelah kekalahan demi kekalahan, Qadisiyah dan jatuhnya Madain, sisa kekuatan Persia belum sepenuhnya hancur. Para bangsawan dan jenderal Persia menyadari bahwa ini adalah pertaruhan terakhir. Jika perang Nahawan kalah, maka Persia benar-benar tamat. Raja-raja Persia yang tersisa mengerahkan pasukan besar dari berbagai wilayah, Media, Rai, Isfahan, hingga Azerbaijan. Jumlah pasukan Persia menurut riwayat mencapai puluhan, bahkan ratusan ribu. Mereka berkumpul di wilayah Nahawan atau Iran Barat, sebuah daerah strategis berbukit yang dipilih untuk memancing pasukan Muslim masuk ke perang terbuka. Orang-orang Persia menyebut pertempuran ini sebagai perang penentuan. Mereka membangun benteng pertahanan, menggali parit, memasang jebakan. Secara jumlah dan perlengkapan, mereka masih unggul jauh. Kabar konsolidasi besar Persia sampai ke Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahami bahaya yang mengancam. Ia bermusyawarah dengan para sahabat. Umar bahkan sempat berniat memimpin langsung pasukan. Namun para sahabat senior, di antaranya Ali bin Abi Thalib, menyarankan agar Umar tetap di Madinah sebagai pusat komando. Umar bin Khattab menunjuk An-Nu'man bin Muqarrin al-Muzani sebagai panglima utama. Dia dikenal zuhud, berani dan berpengalaman. Pasukan Muslim bergerak menuju Nahawan. Menyadari kuatnya benteng Persia, An-Nu'man tidak gegabah. Ia menggunakan strategi yang cerdas, berpura-pura melemah dan mundur, memancing pasukan Persia keluar dari pertahanan mereka. Strategi ini berhasil. Pasukan Persia terpancing dan meninggalkan posisi aman mereka. Saat formasi Persia mulai terpecah, An-Nu'man memberi aba-aba serangan besar-besaran. Pertempuran langsung sengit. Debu menutupi langit. Benturan pedang dan tombak menggema di lembah Nahawan. Panglima Muslim An-Nu'man bin Muqarrin gugur sebagai syahid di tengah pertempuran. Namun justru setelah gugurnya sang panglima, semangat kaum muslimin membara. Komando dilanjutkan oleh Huzafah bin Yaman. Pasukan Islam menyerang tanpa gentar. Satu demi satu barisan Persia runtuh. Jenderal-jenderal mereka tewas. Pasukan yang tersisa melarikan diri ke Begut. Kekalahan di Nahawan menghancurkan sisa kekuatan militer Persia. Kota-kota besar jatuh satu persatu tanpa perlawanan berarti. Struktur pemerintahan Persia runtuh total. Para sejarawan Muslim menyebut kemenangan ini sebagai Fathul Futuh, penaklukan dari segala penaklukan. Karena setelah Nahawan, Persia tidak pernah lagi bangkit sebagai kekaisaran. Dengan runtuhnya Nahawan, doa Rasulullah SAW yang dipanjatkan bertahun-tahun sebelumnya benar-benar sempurna. Kerajaan yang dulu merobek surat Nabi, kini terrobek hingga ke akar-akarnya. Persia tidak runtuh hanya oleh pedang, ia runtuh oleh kesombongan, penaklukan terhadap kebenaran, dan doa seorang nabi. Semuanya bermula dari selembar surat yang dirobek, dan sejarah pun mengajarkan, siapa yang merobek wahyu, Allah akan merobek kekuasaannya.